Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di perkuliahan kedua, yaitu pada mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman. Pada pertemuan kedua ini, kita membahas mengenai tool atau perangkat kerja yang akan kita gunakan. Kita menggunakan tool yang bernama CodeBlock untuk belajar algoritma dan pemrograman. Bahasan pada kali ini adalah secara singkat bahasa C dan bagaimana cara menginstal CodeBlock serta membuat program sederhana untuk menguji tool yang telah kita install. Pada mata kuliah ini akan digunakan bahasa C sebagai bahasa pemrograman untuk mempelajari algoritma dan pemrograman. Jadi kenapa kok menggunakan bahasa C? Ya, karena kita memandang bahasa ini sederhana, mudah dipahami oleh mahasiswa. Jadi sejarah dari bahasa C itu adalah dimulai dari sistem operasi Unix, yang mana inilah tujuan awal dari pengembangan bahasa C di sekitar tahun 1960. Di laboratorium Bell atau Bell Labs di MIT dan General Electric bekerjasama mengembangkan sebuah sistem operasi untuk komputer GE645 mainframe. Komputer mainframe ini ukurannya masih cukup besar, sangat besar bila dibandingkan dengan komputer server yang ada saat ini. Sistem operasi ini dinamakan Multics, yaitu singkatan dari Multiplexed Information and Computer Service. Peneliti dari Bell Labs lambat laun meninggalkan proyek tersebut. Di antaranya adalah Ken Thompson, kemudian Dennis Ritchie, kemudian M.D. McElroy, dan J.F. Osana. Bell Labs sendiri merupakan sebuah laboratorium multidisiplin ilmu yang berlokasi di Murray Hill, New Jersey, Amerika Serikat. Saat itu Bell Labs di bawah perusahaan AT&T, sebuah perusahaan telekomunikasi di Amerika. Saat ini Bell Labs di bawah naungan Nokia. Peneliti di Bell Labs mencoba mengembangkan ulang sistem operasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan Multic. Sistem operasi ini diberi nama UNIX, Uniplexed Information and Computing Service, yang kemudian berubah nama menjadi Unix. Nah, ini adalah gambar dari Ken Thompson dan Dennis Ritchie, ya. Beliau salah satu pionir di bidang pemrograman dan ilmu komputer. Pada awalnya sistem operasi Unix dibuat menggunakan bahasa assembly, bahasa tingkat rendah ya, bahasa mesin. Kalau kemarin kita mempelajari mengenai pertemuan pertama membahas mengenai ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan bahasa tingkat tinggi. Sistem operasi ini pertama kali diimplementasikan ke dalam komputer PDP, ya, PDP-7, dan berikutnya ke PDP-11 oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson. Pengembangan Unix kemudian diubah menggunakan bahasa pemrograman B, yaitu sebuah bahasa yang dibuat oleh Ken Thompson. Ya, akan tetapi bahasa B ini memiliki keterbatasan, sehingga beberapa fitur di PDP 11 tidak bisa diprogram di mesin PDP yang lain. Oleh karena itu dikembangkan bahasa pemrograman C. Ya, nama bahasa C dipilih sebagai kelanjutan dari abjad setelah B. Bahasa C ini dikembangkan antara tahun 1969 sampai dengan 1972 oleh Dennis Ritchie, yang kemudian dipakai untuk menulis ulang sistem operasi Unix.
Selain untuk pengembangan Unix, bahasa C juga digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. Jadi ini memang general purpose programming. Pada tahun 1978, Brian Kernighan dan Dennis Ritchie menulis sebuah buku yang berjudul The C Programming Language. Kalian bisa mendownload buku itu di internet, silahkan cari. Buku ini cukup tebal ya, karena memang isinya adalah cukup banyak ya, isi dari bahasa C ada di situ semua. Yang buku itu juga sering disebut sebagai KNR ya, singkatan dari nama penulisnya yaitu Kernighan dan Ritchie. Buku The C Programming Language menjadi buku textbook atau standar untuk buku programming modern dan masih sering dijadikan bahan referensi bahasa C di kalangan akademisi. Ya, kemudian saatnya kita mulai menginstal CodeBlock. Mari kita mulai menginstal CodeBlock. Spesifikasi komputer yang digunakan untuk CodeBlock merupakan spesifikasi yang umum ya, cukup umum ya. Karena CodeBlock ini tidak memerlukan suatu sumber daya yang berat. Langkah pertama adalah mendownload source CodeBlock-nya, CodeBlocks ya, di halaman yang ditunjukkan di slide. Download dan simpan di folder yang Anda ingat. Setelah itu, sudah apabila Anda sebelumnya belum pernah menginstal compiler bahasa C atau C++, silakan Anda mendownload CodeBlocks yang ada di slide tersebut, karena itu sudah termasuk dalam compiler MinGW. Compiler C-nya dari MinGW. Oh ya, apa itu compiler? Compiler adalah suatu program yang merubah kode program menjadi file yang bisa dieksekusi atau executable. Sementara CodeBlock sendiri berperan lebih kepada IDE-nya atau Integrated Development Environment, yang di mana itu merupakan suatu tempat kita menulis kode, kemudian dia akan dikompilasi oleh compiler yang sudah ditautkan ke dalam CodeBlock tersebut. Sebetulnya untuk menuliskan kode program, kalian bisa juga menggunakan Notepad atau text editor lainnya. Jadi tidak masalah, tidak harus menggunakan IDE khusus ya. Nah, kenapa kok kita sangat menyarankan menggunakan IDE khusus atau IDE tertentu ya? Karena IDE tertentu itu sudah ada fitur ya, fitur untuk melinkkan antara text editor yang Anda gunakan ke dalam compiler. Karena kalau tanpa compiler, program yang atau kode yang sudah Anda tulis tidak bisa dirubah ke dalam bentuk file executable. Nah, silakan memilih installer yang sudah termasuk compiler yaitu CodeBlocks MinGW. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Apabila source installer sudah terdownload di folder komputer kalian, installah source tersebut sehingga akan muncul tampilan seperti pada slide. Silahkan klik next sampai proses install selesai. Ya, ini adalah merupakan tampilan pada saat kita memulai menjalankan program CodeBlock. Setelah program CodeBlock terbuka, inilah tampilan IDE-nya. Terdapat menu file, edit, view, dan lain-lain. Silahkan nanti Anda coba buka-buka satu-satu fiturnya. Ada 3 bagian utama, yaitu paling kiri, kemudian di tengah, dan di tengah bawah. Yang di kiri adalah yang biasa disebut sebagai Project Explorer, di mana di situ menunjukkan tempat-tempat file yang tersimpan. Kemudian yang di tengah, yang tampilannya cukup besar, ya, yang paling dominan adalah
tempat tampilan kita menuliskan program. Dan yang paling bawah itu untuk menunjukkan suatu proses-proses yang berjalan ke dalam code block. Mari kita mencoba membuat program sederhana berupa Hello World. Program ini sangat populer. Program sederhana yang akan kita buat nanti akan memeriksa apakah IDE dan compilernya bekerja dengan baik. Kenapa setiap programmer selalu memulainya dengan Hello World? Karena ya salah satunya ya untuk mengecek ini semua ya, IDE dan compiler. Pertama, silakan menu file, kemudian pilih menu new, ya, kemudian pilih tampilan file. Kita akan membuat file baru yang akan kita tuliskan program sederhana tersebut. Karena kita akan membuat file C, ya, maka kita memilih bagian icon C. Jangan lupa saat menyimpan file tersebut kita tuliskan sebagai file berekstensi C. Anggaplah nama filenya adalah Hello World, maka Hello World.c. Nah, di situ compiler dan IDE sudah tahu bahwa file yang Anda simpan berisi kode program dalam bahasa C. Kemudian pilih C, kemudian next. Ketikkan kode program sederhana tersebut, kemudian jalankan program tersebut dengan cara menekan tombol run atau pilih menu build, kemudian tekan build dan run. Atau kalian bisa juga ketik F9 untuk membuild dan run untuk mengcompile program tersebut. Program ini akan menampilkan tulisan belajar bahasa C ke dalam tampilan hasil eksekusi. Apabila berhasil, maka akan muncul tampilan seperti pada slide, yaitu tulisan belajar C. Apakah ada yang error? Dalam beberapa kasus, terutama saat laptop sudah pernah menginstal compiler sebelumnya, maka ketika di-run, program tersebut tidak berjalan dengan baik. Itu dikarenakan antara IDE ya tidak melink dengan compiler yang sudah pernah kita install. Solusinya adalah ganti atau pindahkan ya path compiler sebelumnya menjadi compiler milik CodeBlock. Nah, kalian bisa mengikuti petunjuk pada slide tersebut yang pada intinya akan mengatakan pada compiler yang tepat untuk mengcompile bahasa tersebut. Nah, silakan dibuka di bagian setting, kemudian pilih yang menu yang ini ya, yang dilingkari. Setelah itu ikuti tahapan selanjutnya. Selamat mencoba. Belajar pemrograman ini diperlukan ketekunan ya dan keberanian untuk mencoba. Jangan takut bila error, kemudian banyak membaca dan sering-seringlah mempraktekkan yang ada. Jadi selamat mencoba dan terima kasih. Tetap semangat ya. Terima kasih.